Kita memberitakan Yesus yang disalib, salib yang diberitakan. Tapi di luar orang kan Yesus nggak disalib. Lah anehnya, yang mengatakan Yesus nggak disalib itu lebih pede ketimbang yang mengatakan setiap minggu kita mengatakan yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Itu kan kredo sejarah, bukan sekedar kredo iman. Jelas yang nyalib siapa, di zaman siapa. Masa begitu kurang pede? Hanya dikalahkan oleh tafsir sebuah kitab suci yang muncul ratusan tahun setelah peristiwa. Benar, pasti Nabi Isa melanjutkannya. Yang menghancurkannya Nabi Isa sendiri. Yang mengatakan itu patung dia, maka itu dibantah oleh Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Bila ada orang berkata, kamu jangan kaji-kaji agama kami, jangan bahas-bahas agama kami, urus sajalah agama kamu. Lakum dinukum waliyadin. Kami tidak mungkin membahas agama kamu kalau Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran. Jadi sebetulnya dalam konteks evangelisasi yang perlu diluruskan itu adalah minder wardahait kompleks kita ini loh. Ini harus kita hilangkan dulu, jangan minder lagi. Karena apa? Soal penyalipan misalnya. Saya sering membuat ungkapan-ungkapan yang mungkin bagi orang lain itu tidak enak, tapi itu sekedar mengagetkan orang. Saya bilang, Yesus nggak disalib Pak, ya sudah terserah kamu kalau kamu mengakui Yesus nggak disalib. Tapi itu kan kitab sucimu, atau lebih tepat tafsir kitab sucimu. Nah terus kalau menurut Injil, Yesus disalib. Lah kalau saya ngomong menurut Injil itu kan keyakinan saya. Kamu ngomong menurut Quran itu keyakinan kamu, yang nggak selesai. Oh memang keyakinan biadu keyakinan. Sekarang berani nggak kamu tutup kitabmu, saya tutup kitab saya? Lah untuk apa? Ya cari sejarah saja. Wong Yesus itu pernah hidup di fakta sejarah. Dia kan sosok historis. Masa nggak ada catatannya? Ayo sekarang berani nggak? Saya tutup Alkitab saya. Kamu tutup juga kitabmu. Yesus disalib apa? Pasti disalib Yesus itu. Itu catatan sejarah. Makanya ketika saya ngomong begini, saya tidak pernah mau debat teologis. Karena debat teologis nanti kalau keliru ngomong masuk penodaan agama. Iya kan? Karena kita ngurusi kitabnya orang lain lebih baik. Kamu tutup kitabmu, saya juga fair, saya tutup kitab suci saya. Yesus pasti disalib. Mau marah nggak bisa sama saya. Memang faktanya Yosefus bicara penyaliban Yesus. Hanya berjarak 50-an tahun dari peristiwa. Kemudian Cornelius Tacitus bicara penyaliban Yesus. Itu seorang senator Roma dan ahli hukum Roma. Yesus disalib. Nah yang seperti ini sudah. Jadi ada banyak hal yang menurut saya dalam agenda evangelisasi itu paradigma kita harus kita ubah. Yang pertama, kita jangan minder. Karena orang yang suka mengejek kita lebih tidak pasti. Saya sampaikan, yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus itu bukan dunia antah berantah, datanya ada, iya kan? Nah, hal-hal yang lain, soal Tritunggal, soal keilahian Kristus, itu rata-rata orang memahami karena Tuhan disamakan dengan fisik matematika. Orang mengatakan Bapa, Putra dan Roh Kudus 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Padahal umat Kristus sendiri yang bilang bahwa Tuhannya lebih dari 1. Nggak mau 1, gimana sih? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus 3, enggak 1. Pelan-pelan ya. Allah Bapa itu berapa? 1. Allah Anak ini berapa? 1. Allah Roh Kudus 1, jadi 3 dong. Enggak, 1. 1 tambah 1 tambah 1, 1. Anak SD kelas 1 nggak ada kelas, bos. Nggak ada yang kelas. 1 tambah 1 tambah 1, 1. 3, orang dia sendiri yang bilang. Yesus duduk, Tuhan di sebelahnya. Gimana 1? Itu kan 1 tambah 1 tambah 1. Sekarang kamu kalikan aja sekarang. 1 kali 1 kali 1 sama dengan berapa? Kamu kalau baru hitung tambah-tambahan tuh baru belajar menghitung. Perkalian lebih tinggi daripada penambahan. Kalau tak terhingga tambah tak terhingga tetap tak terhingga gitu. Ada banyak hal logika yang dimainkan
dalam konteks mengejek iman Kristen. Dan ketika saya menyampaikan pembelaan terhadap iman kita, tidak ada penodaan agama di situ. Itu hak kita yang disalahpahami kita apabila iman kita. Itu loh saudara-saudara. Jadi menurut saya, kalau penginjilan itu bisa dilakukan dengan cara taat hukum, aman, ramah budaya, kenapa kita harus nyerang-nyerang agama orang? Ketika agama kita disalahpahami, saya malah seneng, karena waktu saya untuk menyampaikan kebenaran. Tapi kalau agama kita, iman kita tidak disalahpahami, ngapain tiba-tiba ngajak ngomong orang lain yang tidak nanya-nanya? Memang saya nanya kamu, saya tidak nanya kamu kok kamu ngomong. Lah mumpung kamu nanya, saya jelaskan. Gitu loh, jadi segala sesuatu tetap harus disyukuri. Termasuk saya sakit di sini itu pemegang rekor terlama saya. Datang ke wilayah sesama Indonesia kan. Ini bayangkan saya di rumah sakit 5 hari, setelah itu disuruh istirahat 2 minggu lah. Itu terlama itu. Tapi ya enggak apa-apa, sekalipun kadang-kadang ya rindu rumah. Tetapi kalau saya lihat banyak teman-teman panitia sampai panitia yang dibubarkan, saya juga ikut di sana. Saya punya keluarga baru di Kendari dan itu belum pernah saya lakukan sebelumnya. Karena itu saya mengucapkan terima kasih karena atensi dan semuanya yang sudah diberikan pada saya dan istri. Saya nanti pasti akan kembali ke sini lagi. Terima kasih. Teman-teman, ada banyak orang yang menyalahpahami iman kekristenan. Ada banyak orang yang mengklaim bahwa Yesus Kristus tidak mati di salib. Seperti Ustadz Abdul Somad yang mengklaim bahwa Yesus Kristus tidak mati di salib. Yang disalib adalah orang yang diserupakan, kata Ustadz tersebut. Bukan hanya itu, Ustadz Kainama si tuan guru palsu yang terus-menerus menipu publik. Dan Ustadz Kainama ini yang mengklaim bahwa Allah orang Kristen adalah 3. Atau dengan kata lain, orang Kristen menyembah 3 Allah. Dan inilah tuduhan-tuduhan non-Kristen terhadap iman kekristenan. Mereka sangat antusias mengkritisi iman kekristenan. Namun pada hakikatnya mereka hanya mengeluarkan omongan yang tidak berdasar sama sekali. Nah, teman-teman, di dalam video tersebut Dr. Bambang Nursena membantah dan menjawab tuduhan-tuduhan para ustadz-ustadz yang mengklaim, yang menuduh iman kekristenan. Dan kedua ustadz ini, mereka menjelek-jelekkan iman kekristenan dengan ucapan-ucapan mereka, di mana mereka ceramah, di mana mereka berkumpul, mereka membicarakan iman kekristenan. Jadi Dr. Bambang Nursena mengatakan bahwa, atau sebuah tantangan kepada Ustadz Abdul Somad dan juga kepada Ustadz Kainama si tuan guru palsu, kalau ada berani, tutup kitabmu dan saya tutup kitabku. Ya. Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Kainama silakan bantah sejarah. Sejarah membuktikan bahwa Yesus disalib. Sejarah membuktikan bahwa Yesus Kristus lahir, mati, dan disalib. Itu bukti sejarah. Gak usah pakai kitabmu, gak usah pakai juga Alkitab. Tapi di luar, tutup kitabmu dan saya tutup Alkitab. Silahkan bantah sejarah. Ungkap Dr. Bambang Nursena. Teman-teman, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena, supaya orang-orang yang giat untuk membahas iman kekristenan kapok sedikit. Silahkan bantah
sejarah Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Kainama. Bantah. Kalau Anda seorang akademis, silahkan bantah sejarah. Ya, karena di negeri ini kalau kita membahas atau debat secara teologis, mungkin nanti kita ada kesalahan dalam berkata-kata. Nanti kita digiring, diklaim kita penistaan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz Kainama Situan guru palsu ini mengklaim bahwa orang Kristen menyembah 3 Allah. Teman-teman, ini asumsi dan juga kesimpulan dungu yang disampaikan oleh Ustadz ini. Ustadz Kainama ini yang menyamakan Allah sebagai matematika dengan mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi Ustadz Kainama ini ia memakai worldview-nya dan konsepnya, lalu ia menerapkan pada iman kekristenan. Dan ini sama sekali tidak akan nyambung. Tidak nyambung. Dan ini konsep semacam yang disampaikan oleh Kainama ini adalah merupakan konsep dungu terhadap iman kekristenan. Seakan-akan orang Kristen memahami apa yang dia sampaikan. Tapi sebenarnya tidak seperti itu, Pak Ferguson. Jangan utak-atik iman saya. Kainama, kamu baru hitung tambah-tambah saja. Kalau Anda baru hitung penambahan, artinya Anda baru belajar menghitung, Pak. Ya, coba belajar yang lebih sulit, seperti perkalian. Coba kalikan 1 kali 1 kali 1 berapa, Pak Ustadz Kainama? 1 kan? Dan itulah yang benar. Cara pandang atau konsep orang kekristen memahami Tritunggal seperti itu. 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Orang Kristen menyembah Allah yang Esa. 3 pribadi 1 hakikat, Ustadz Kainama. Bukan 1 tambah 1 tambah 1 yang gak nyambung dengan iman saya. Ustadz Kainama perlu Anda belajar lebih dalam lagi dan memahami konsep iman kekristenan. Sekali lagi saya tekankan, bukan 1 tambah 1 tambah 1. Tetapi yang benar 1 kali 1 kali 1 adalah 1. Itu yang benar, Ustadz Kainama. Jadi kesimpulan Kainama dari dalam memahami iman kekristenan. Dan salah satu juga cara mereka untuk mengejek-ngejek iman kekristenan dengan cara-cara seperti ini. Ya. Coba kalau orang Kristen mengejek iman Anda, merendahkan iman Anda, pasti demo, pasti ribut. Saya yakin itu pasti ribut dan demo. Jadi saya punya hak untuk menjawab tuduhan Anda. Dan saya tidak pernah takut. Saya akan membela. Jadi sekali lagi, Ustadz Kainama jangan utak-atik iman saya. Anda tidak ada kapasitas untuk mengkritisi iman saya. Yang Anda keluarkan hanya angin dan asbun. Teman-teman, demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.